Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu semuanya, atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita betul-betul berharap betul agar nikmat ini menjadi modal buat kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah betul-betul diberikan taufik agar setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa kita sebelum salam di dalam sholat kita tadi, khususnya kalau dengan sendirian, itu ada beberapa redaksi doa. Salah satunya adalah yang diriwayatkan untuk diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq minta diajari oleh Rasulullah tentang satu doa yang bisa dibaca ketika sholat, maksudnya ketika sebelum salam. Dan doa ini penting untuk kita amalkan, mudah-mudahan jenengan bisa mengamalkan, yaitu Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Sudah pernah dengar belum? Belum. Nah, ini penting ini. Doa ini doa yang penting banget untuk diamalkan. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku dzalamtu nafsi, banyak berbuat aniaya untuk diri sendiri. Dzulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Kata-kata dzalamtu nafsi itu artinya kita menganiaya diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Wong jelas kita diberi nikmat oleh Allah, kok nikmatnya nggak untuk taat. Itu namanya dzalamtu nafsi. Kita diberi waktu, diberi umur, kok umur kita tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kita diberi sehat, kok sehat kita tidak membuat kita dekat dengan Allah. Itu namanya dzalamtu nafsi. Seharusnya nikmat yang Allah berikan kepada kita kan kita gunakan untuk taat kepadanya. Gini Bang, ya, sebagaimana orang bekerja di sebuah perusahaan, maka gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada kita dalam rangka supaya kita aktif di dalam bekerja, ini Bang. Maka demikian juga ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, apapun bentuknya, sekecil apapun, maka pastikan itu menjadi sarana agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka dzalamtu nafsi. Sekarang Bapak Ibu, para ulama sampai menangis kalau membahas masalah doa ini. Kenapa? Ini doa yang minta Abu Bakar As-Siddiq. Disebut As-Siddiq, sifatnya tuh khusus. Lah kok ketika minta doa kepada Rasulullah diberi redaksi Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku dzalamtu nafsi. Lah kalau Abu Bakar As-Siddiq saja masih disuruh berdoa seperti itu, lah kita ini siapa? Gini Bang, iman kita jauh di bawah Abu Bakar As-Siddiq. Sedekah kita masih jauh di bawah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita lebih pantas untuk mengucapkan doa ini. Maka nanti kalau kita pas belajar sunnah tentang sunnah sholat, kita akan sampai ke sana insya Allah. Maka kita akan belajar beberapa redaksi doa sebelum salam yang jumlahnya ada banyak nih. Di antaranya adalah ini. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Kemudian la yaghfiru dzunuba illa ants. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku itu ya Allah kecuali Engkau. Jadi kalau kita salah, maka di antara ciri orang soleh adalah di dalam Quran surah Ali Imran 135, ya pokoknya kalau salah itu langsung kelingan terus minta ampun. Maka dikatakan la yaghfiru dzunuba illa ants. Di dalam ayat ini dikatakan la yaghfiru dzunuba illa Allah, kecuali Allah. Jadi kita bertauhid di dalam pengampunan. Karena kunci keberhasilan hidup yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, ampuni aku maghfiratan dengan maghfirahmu, dengan ampunanmu, min indik, dari sisimu. Maksudnya bagaimana? Para ulama menyebut doa ini tuh kita lagi minta pengampunan kepada Allah tuh sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Karena kenyataannya kita memproduksi dosa-dosa tiap hari itu banyak banget. Banyak banget.
Kadang-kadang kita karena tidak tahu jadi kita nggak mencoba menghitung. Kalau menghitung banyak banget. Oke banget lah dosa kita itu. Maka dikatakan faghfirli maghfiratan min indik. Kemudian terakhirnya doanya warhamni innaka antal ghafurur rahim. Warhamni, ya Allah rahmati aku, innaka sesungguhnya engkau antal ghafurur rahim. Innaka antal ghafurur rahim. Engkau yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini doa yang mengandung banyak sekali hal. Sebenarnya ada 7 faedah yang disebut oleh para ulama terkait dengan doa ini. Terkait dengan doa ini, diantaranya adalah orang yang berdoa itu mengakui kekeliruan dirinya. Jadi kalau jenengan ingin dikabulkan doanya cepat atau lambat, pasti dikabul oleh Allah. Itu jenengan mengabarkan tentang keadaan diri panjenengan, mengakui kesalahan, mengakui kesalahan kita. Jadi kalau kata Allahumma inni dzalamtu nafsi itu berarti lagi ngaku, saya itu yuk banyak kekeliruannya. Sebagaimana Musa alaihissalam dikisahkan dalam Quran surah Al-Qasas, itu beliau itu mengakui kekeliruan dirinya. Goro-goro mboten sengaja ninju tiang sing ditinju mati. Teks kelingan niku sejarahnya Musa alaihissalam terus mboten. Dia itu belain temennya. Karena ada yang bilang, cara iki Mas Musa iki lho ana wong nakal karo aku gitu. Mbok saya ditulungi gitu. Akhirnya betul Musa alaihissalam nulungi dengan cara melerai, tapi yang dilerai agak-agak ngelawan, maka ditinju sama Musa dan mati. Karena Musa alaihissalam itu dikenal sebagai orang yang nabi yang badannya itu kuat. Maka itu adalah kezaliman. Meskipun tidak sengaja dia menganggap itu adalah sebagai sebuah kezaliman. Nah, kemudian dia dikejar-kejar oleh tentaranya Firaun. Namanya orang dikejar perjalanan jauh, tentu saja lapar, nggak punya saudara, nggak punya teman, nggak punya relasi, entah di mana kondisinya. Sampailah dia di negeri Madyan, dia duduk di bawah pohon. Nah, dia berdoa. Doanya, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Robbi, ya Allah, ini sesungguhnya aku lima anzalta min khairin fakir. Terhadap semua yang kau turunkan dalam bentuk kebaikan, saya butuh. Jadi di antara syarat terkabulnya doa, jenengan merasa butuh. Kalau jenengan mau minta kepada seseorang, kalau jenengan jaluk ke percicilan, petang-petang kaya ora butuh ini buat dikai, gini bang. Demikian kepada Allah. Bayangin Musa alaihissalam itu dikabarkan di dalam kisah Quran surah Al-Qasas itu, dia itu sedang pengen makan, lapar, minta roti. Itu Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dan ini semisal dengan doanya Abu Bakar ketika mengucapkan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Coba nanti kita ucapkan bareng-bareng Ibu nggih. Nanti tolong dihafal. Doa ini dihafal sak derengipun salam di dalam salat dengan waos. Itu coba sareng-sareng nggih. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfirud dunuba illa ants faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Amin. Nanti dipraktekkan. Itu bisa dibaca di 2 tempat sebenarnya, yaitu di saat sujud dan ketika sebelum salam. Nah, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini mungkin saya belum meneruskan tentang fikih sholatnya. Ini sebabnya masuk ke bab tayamum. Malam hari ini saya ingin mengajak jenengan untuk menyemangati diri, karena saya di dalam pengajian biasanya selalu dalam jeda-jeda waktu tertentu kita merefresh kembali supaya kita tetap semangat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar itu harus begitu. Ada pelajaran yang terikat, terstruktur, kemudian ada bagian di mana kita itu tazkiyah nufus, namanya tazkiyah hati.
sehingga kita akan merasa dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebut zikrullah, yang namanya mengingat manusia atau membicarakan manusia itu akan membuat kita berpenyakit. Jangan perhatikan ini persoalan hati. Nanti kita akan malam ini kita akan bahas persoalan-persoalan seperti ini supaya dengan tata nyaman tentu dalam ibadah. Kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah taala, beliau menyampaikan, mohon maaf, dari Abdullah bin Aun. Adapun Adz-Dzahabi menerangkan tentang kata-kata Abdullah bin Aun. Kalau saya menyebutkan nama-nama orang, jangan nanti cari sendiri siapa toh Abdullah bin Aun, siapa yang namanya Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Saya tidak perlu menyebutkan sejarahnya, nanti habis waktunya. Ini orang-orang hebat. Kata Abdullah bin Aun, dikatakan zikrun nasi daun. Zikrun nasi daun. Banyak membicarakan manusia itu sumber penyakit. Kemudian wa zikrullah dawaun. Adapun banyak mengingat Allah adalah obatnya. Jangan perhatikan ya. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Nek panjenengan kakean urusan dengan membicarakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk, manusia dan yang semisalnya, maka itu akan mendatangkan penyakit. Dan itu betul. Seseorang yang kokean mengurusi urusan manusia itu akan mendatangkan penyakit, sing bedegel lah, sing ini, sing itu, macam-macam. Sehingga akan timbul penyakit dan mudah berpenyakit baik hati maupun fisiknya. Maka obatnya adalah zikrullah. Obatnya adalah banyak-banyak mengingat Allah. Begitu jenengan banyak mengingat Allah, banyak zikrullah, maka jenengan akan diberi kesembuhan. Dahsyat loh tadi, dahsyat. Di zaman seperti kita sekarang ini, di mana kesibukan kita Bapak Ibu Sedoyo menuntut kita memang banyak waktu tersedot untuk urusan dengan manusia, ya enggak? Apalagi sekarang musim mau pilpres begini kan, yang dibicarakan itu lagi. Gue sing dipikir, sing digolek apa nih? 10 menit, 20 menit nih. Sebenarnya kan kalau kita mau simpel, orang udah ngaji kayak kita itu sebenarnya cukup kan melihat sekedarnya gitu, Bapak Ibu Sedoyo. Jangan sampai jangan habis waktu di situ gitu. Apalagi bertengkar gara-gara beda pilihan, subhanallah. Iya, jangan gitu. Jangan. Kita beda pilihan itu biasa, tapi jangan bertengkar. Saya, Bapak Ibu, diminta oleh salah satu masjid yang jamaahnya banyak banget untuk menerangkan tentang bagaimana kriteria pemimpin. Saya nggak mau. Kenapa? Khawatir nanti ada yang tidak pas, tersinggung. Kalau jamaahnya sudah siap semua menerima apa adanya, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau saya menerangkan apa adanya sesuai dalil, nanti pasti ada yang tersinggung, gitu kan? Makanya saya nggak mau, padahal sudah diminta 3 kali, Mas. Ustadz, tolong untuk pertemuan berikutnya bahas tentang kriteria pemimpin, gitu. Tapi saya belum mau, gitu. Khawatirnya nanti jadi malah guru-guru beda pilihan gah yang masjid, kan jadi masalah. Nah, Bapak Ibu, kenyataannya di dunia kita itu harus sangat banyak berinteraksi dengan manusia. Gini apa nggih? Sing urusan dasawisma lah, sing urusan inilah, sing urusan ini, macam-macam, arisan lah, ini macam-macam. Manusia terus. Pertanyaan sekarang, kapan kita al-kholwah ma'allah? Kapan kita berkholwat? Berkholwat itu berdua-duaan dengan Allah. Zat yang menciptakan kita, yang mengurus kita. Kita sudah belajar di rukun iman nih. Yang menciptakan kita, yang mengurus kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang akan memberikan ketentraman hati kita. Kapan itu dilakukan? Makanya dikatakan di sini zikrun nasi daun. Banyak membicarakan manusia itu menimbulkan penyakit. Ini benar Bapak Ibu. Jadi kan sudah ngaji nih, harus mulai hitung-hitung dalam sehari itu saya mana yang untuk Allah, mana yang untuk urusan manusia. Insya Allah sekali dipahami ya. Sekali dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini subbab di dalam Tazkiyah Nufus. Ini kitabnya bagus sekali.
Ini bagus sekali. Karena ini penting buat kita. Yang namanya interaksi manusia itu ya membicarakan manusia, mengomentari manusia. Sama sekarang kita pegang HP udah komentar sana sini, ya kan? Pakai akun palsu lagi. Dikiranya Allah nggak tahu kalau kita pakai akun palsu. Ya orang bisa nggak tahu, tapi kan Allah tahu. Ya. Kemudian membaca komentar, membaca status, habis waktu. Ingat-ingatlah firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah 152. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu Allah berfirman. Karena itu ingatlah aku, kata Allah. Niscaya aku akan mengingatmu. Coba Bapak Ibu, jangan betapa indahnya Allah menggambarkan tentang dirinya. Panjenengan ingatlah saya dalam jumlah banyak, maka saya akan mengingatmu dalam jumlah banyak. Kita punya suami, jenengan bepergian jauh, tentu saja karena biasa bareng, rasanya kan nggak nyaman kalau berjauhan. Tapi kalau jenengan tahu bahwa suami panjenengan dimanapun ingat jenengan, kan jenengan tentrem, iya nggak? Gini bagi. Saya termasuk orang yang nggak tahan ditinggal istri pergi lama. Maka kalau baru pulang itu mesti tak pegangin, piye ning dalan, dan. Nah, ini ada pernyataan fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Manusia banyak-banyaklah mengingat aku, ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mau bepergian naik kendaraan, ucapan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hada, dan seterusnya. Ya kan? Jadi berjalan ingat Allah, di atas kendaraan ingat Allah, selesai ingat Allah, ya kan? Seluruhnya kita upayakan mengingat Allah. Karena apa? Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Ini Allah yang menyebutkan. Maka jenengan ngaji seperti ini dalam rangka untuk agar bisa mengingat Allah terus-terusan. Gimana rasanya libur seminggu? Gimana? Rasanya libur gimana? Tadi pagi saya ngisi di salah satu musola, ya. Karena besok pagi jamaah di masjid itu tuh ngajak saya untuk rihlah. Jam 6 pagi itu saya diajak rihlah, jadi kita kajian tapi di jalan. Mulai dari naik kendaraan sudah ngaji. Nanti mungkin Abdul yang mengajarkan tentang tata cara berdoa di jalan. Kemudian nanti turun ada sholat ketika jamak qashar. Besok mau ke beberapa tempat lah, mungkin sampai malam. Sehingga rencananya minggu lalu Jumat tadi itu diliburkan. Tahu nggak ibu-ibu semuanya? Bapak-bapak yang tadi berangkat tadi pagi akhirnya nggak diliburkan, nggak mau diliburkan, jamaahnya nggak mau diliburkan. Saya jadi ingat kata-katanya dengan Bu Yuni, jamaah sudah mulai susah diliburkan, kok baru libur? Diprank sama hujan. Itu tadi saya diceritain sama kita itu Ustadz sudah menyiapkan, ini Jumat libur, aku ngaji neng dia. Jadi di sana nyari kajian yang dekat sekitar Taman Tirto. Gitu. Untung nggak jadi libur katanya, masya Allah. Oke. Jadi kita berkumpul seperti ini dalam rangka untuk banyak mengingat Allah. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut 45. Jadi ini kaitannya dengan sholat nih. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Kata Allah, wala dzikrullahi akbar, sesungguhnya ibadah dengan mengingat Allah itu adalah persoalan yang agung. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah tuh ngerti apa yang kalian lakukan. Bayangin Bapak Ibu. Jadi persoalan kita mengingat Allah terus-menerus itu inilah inti kita belajar sesungguhnya. Jangan bertauhid kepada Allah, ingat Allah di dalam setiap ucapan, pandangan, gerakan tangan, itu semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sering katakan ngaji dengan saya seperti ini, di mix seperti ini supaya dengan hatinya lembut maksudnya. Orang kalau belajar fikih tok nanti kaku. Tapi kalau dengan
dikombinasi dengan seperti ini, insya Allah hatinya akan jadi lembut dan jenengan sangat bersemangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatma'inna qulubukum bizikrillah, dan orang-orang yang hatinya menjadi tentram karena mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Kata Allah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalau jenengan nggak banyak mengingat Allah, pasti yang terjadi sebaliknya dan berpenyakit. Jenengan kalau datang ke dokter, orang yang berpenyakit fisik, sering ditanyakan, biasanya problematikanya dari persoalan psikologis, apalagi namanya penyakit mah. Gini bang, itu biasanya karena persoalan psikologis, perasaan takut yang berlebih, perasaan khawatir yang berlebih, perasaan merasa tidak dihargai oleh suami atau oleh istri, merasa bertengkar dengan merosot dan sebagainya itu. Ketahuilah kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ya, kita mengupayakan duduk seperti ini dalam rangka supaya banyak mengingat Allah. Saya cukup beruntung karena saya hampir setiap pagi seperti ini, pagi malam seperti ini, sehingga untuk mengingat Allah itu terus-terusan, Masya Allah. Dan saya meyakini bahwa semakin kita mendekat kepada Allah, yang kata-kata dengan mengingat Allah kita menjadi tentram itu dengan segala sesuatunya, Bapak Ibu. Sebagaimana saya ceritakan, saya hijrah itu nggak mudah, tetapi belakangan setelah melewati masa yang panjang, demi Allah, bahwa ketentraman itu ditanam oleh Allah di hati. Masya Allah. Jangan doakan ya, mudah-mudahan saya bisa punya tempat di sekitar sini. Kebetulan ada teman yang mau biayai. Ada yang nanya, Ustadz, ini udah punya rumah belum? Belum. Cari tanah. Nanti saya yang beli tanahnya, rumahnya saya buatkan. Ada yang seperti itu, Masya Allah. Saya melihat ada orang-orang yang dibuat hatinya seperti itu, Masya Allah. Saya nggak pernah memikirkan sama sekali sebelumnya. Ya manusiawi, saya juga butuh tempat tinggal, tetapi saya nggak pernah konsentrasi ke situ. Saya hanya memohon kepada Allah keadilan, memohon kepada Allah untuk anak-anak dan sebagainya, Masya Allah. Teman yang jauh sebenarnya nggak dekat, ya entah hatinya diketuk oleh Allah begitu, Masya Allah. Sesuatu yang dengan kita mendekat kepada Allah itu Allah berikan segala sesuatunya, diberi ketentraman. Kadang-kadang saya juga berpikir nanti anak-anak bertumbuh dewasa, nanti kalau sudah rumah tangga, singap ditekoni wong tuane ini biar genah, si ngontrak. Kadang-kadang kepikir, tapi ya saya serahkan kepada Allah lagi. Ternyata ada seperti itu. Bahkan beliau mengatakan, nanti kalau bisa diperlebar, cari tempat yang kira-kira bisa diperlebar sehingga bisa untuk rumah Quran. Kalau bisa 1.500 meter atau 2.000 meter gitu. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah paringi kemudahan, insya Allah. Kemudian ingat Bapak Ibu, zikir itu mudah. Mengingat Allah itu sesungguhnya mudah. Dengan ucapan subhanallah, mau tindakan dengan bismillah, mau dahar dengan bismillah. Dengan habis bepergian segera pulang, alhamdulillah. Ketemu suami, dengan mengingat Allah dengan menghargainya. Terus seperti itu. Tetapi kata para ulama, ini bukan sesuatu yang dimiliki oleh banyak orang. Ternyata sedikit orang yang diberi taufik untuk banyak mengingat Allah, untuk zikrullah. Maka dengan yang sudah ngaji seperti ini, mohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk bisa banyak mengingat Allah. Maka di antara doa sebelum salam juga, Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, yang sudah kita pelajari. Masih ingat nggih? Masih ingat nggih? Itu pelajaran beberapa waktu yang lalu. Ingat apa lupa? Nah, itu harus di kemarin Bu Yuni menyampaikan ke saya, ibu dulu biar pada murojaah. Ya murojaah mboten. Murojaah tahu nggih? Murojaah itu mengulang-ulang pelajaran. Saya berharap mudah-mudahan semua pelajaran yang sudah lewat itu ya adalah yang nyantol. Ada yang
nyantol. Jangan liwat kabeh gitu. Hilang kabeh. Tapi kalaupun seperti itu, minimal kita duduk seperti ini sudah diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi kan kira-kira bertambah ketakwaan mboten nek ngaji? Merasa bertambah ketakwaan mboten? Insyaallah nggih. Jadi lebih ingat Allah toh. Nah, itu tujuannya. Nggih. Kemudian Al Hasan Al Basri rahimahullah taala menyebutkan, "Ya ibna Adam, wahai para manusia, innaka anta ayyam." Sesungguhnya kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Ini masya Allah ya. Wahai manusia, innaka anta ayam. Sesungguhnya kalian itu hanya kumpulan hari-hari. Kata faida dhahaba ba'dul ayam dhahaba ba'du. Jika lo telah lewat satu waktu, satu hari, maka sesungguhnya bagian dari jenengan udah hilang satu hari. Gini apa nggih? Alihon jenengan pun dijatah toh. Jangan tolak pun ditulis meninggal umur sekian kan sudah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi jenengan udah ditulis tentang takdir jenengan itu. Maka dikatakan jika lo lewat masa satu hari berarti jenengan sudah hilang satu bagian dalam diri jenengan dalam bentuk satu hari itu. Kroso buatan jenengan kehilangan. Jenengan tuh kehilangan yang sudah lewat, subhanallah. Sholat isya kita yang kemarin elek, himpun, niku ditulisnya kalau niku. Jadi kan boleh sakit balik tanggal ini mana? Lah, sebelum ini elek ya Allah. Mau dikatakan wa idza dhahaba ba'du yusi ayat qulub, akan datang suatu masa di mana seluruh bagian hari-hari panjenengan habis, yaitu ketika ajal menjemput. Nah, kita nggak tahu kapan, ibu-ibu. Nah, dikatakan orang-orang soleh itu mengatakan waktu itu lebih lebih berharga minat dahab dibandingkan emas sekalipun. Kalau jenengan sekarang cinta banget sama emas, ketahuilah waktu itu lebih berharga dari emas. Maka kalau jenengan kehilangan satu hari, harusnya merasa sedih. Ya Allah, umurku kurang sedino. Bukan umurku kurang tahun, nunggu ulang tahun lebih sedih. Setiap kita berkurang waktu maka kegiatan seperti ini ibu-ibu, kalau jenengan lanjutkan mungkin dengan Bu Yuni ngaji tahsin, kemudian bacaan-bacaan doa-doa yang kayak tadi itu loh, itu jenengan lanjutkan, itu bisa setiap hari jenengan ngaji sebenarnya. Istri saya itu ngajari ibu-ibu di Ar-Rahman itu tiap malam. Tahu nggak ibu-ibu, belajar mulai ibadah isya seperti ini, mereka tuh baru mau pulang tuh jam 10. Nggak mau pulang sebenarnya, sekarang saya batasi dah jam setengah 10 ditutup, ini baru isi takon-takon dan sebagainya sampai jam 10 juga. Jadi karena belajar tuh nggak ada habisnya. Bayangin, membetulkan An-Nas sampai Ad-Duha aja butuh waktu berapa lama tuh? Iya enggak? Karena kalau yang belum belajar tahsin kan tidak tahu kapan dengung, kapan tidak dengung, ya kan? Orang pede banget baca Yasin di mik, salah kabeh mocone. Bayangin, bagi yang sudah belajar malu. Ya. Maka dipelajari satu-satu, masya Allah ibu-ibu, ya Allah. Saya tuh sampai greges, maksudnya bukan greges, takjub. Ya. Mereka semangatnya, masya Allah, ya. Semangatnya. Sekarang ketambahan di Gunung Semput tuh sesepuan 65 tahun, 68 tahun baru ngaji. Sudah ngaji sebenarnya, tapi mungkin dulu keliru model sehingga ditata ulang. Masya Allah. Jadi saya berharap kajian saya seperti ini kan nggak mungkin saya ngajarin dengan apalan kayak tadi, itu nggak mungkin toh. Nah, dengan lanjutkan tuh, Bu Yuni khususnya mungkin bisa menginisiasi tiap malam yuk latihan doa sing wingi biasa kayak Ustaz Wahid itu loh. Doa tentang sebelum salam, kemudian betulin tuh anasnya, dibetulin karena jenengan kan sholat pakai 3 kul lah. Dan ini wajib salat terus kepiye? Gini apa nggih? Gini apa nggih? Iya, makanya ya yang kul itu benar lah minimal, sehingga jenengan tentrem, dan itu yang membuat ibu-ibu tuh semangat banget. Saya yo pengen mati dalam kondisi sholatku ki yo bener tenan itu. Masya Allah.
Karena kenyataannya kita waktunya setiap hari berkurang, ibu-ibu. Jadi kan besok itu berarti jangan udah pulang kehilangan sehari loh. Gini apa nggih? Nek saiki ora apik lho eman-eman. Eman-eman banget. Kemudian sekali lagi saya sampaikan ini. Tolong ini diingat-ingat supaya dengan semangat ibadahnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99. Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99. Kata Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut, dan ketika kepada salah satu di antara mereka, mereka orang-orang, khususnya orang-orang musyrik. Tapi ini bisa diambil manfaat umum. Datang kematian, apa kata-kata mereka? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya dong ke dunia. Begitu itu mintanya ibu-ibu, bapak-bapak. Begitu jenengan didatangi kematian, kalimatnya adalah, ya Allah, bu aku dibalik ke yang dunia. Gitu. Kenapa minta dikembalikan ke dunia? Kata Allah, la'ani amalan solihan, la'ali a'malu solihan fima tarok, yaitu supaya saya bisa mengerjakan amal soleh sing dek bentak tinggal. Ya, perhatikan ibu-ibu, sing tahu nggih bahasa Jawa tuh niku, yang itu bahasa Jawanya apa? Bahasa Jogjanya sing sama nggih. Saya khawatir keliru. Supados kita saged ngelakoni amal soleh ingkang riyin dipun tinggal. Riyin buat mereka, sekarang buat kita, ya enggak? Gini apa gitu? Dulu buat mereka orang udah mati. Dulu berarti dulu ketika masih hidup. Jenengan kan sekarang masih hidup. Enggak perlu minta kayak orang-orang itu maksudnya. Mereka menyesalnya fima tarokt, terhadap apa-apa yang tak tinggal. Maksudnya apa-apa yang ditinggal berarti janjane ki iso ning kok tak tinggal. Contoh, jenengan jane kan iso salat wengi. Nggih napa nggih? Ini masalah will, masalah semangat, bukan masalah sehat tidak sehat. Seorang ulama Arab Saudi, sekarang masih hidup ulamanya. Dia mengatakan, saya punya satu guru orang Indonesia yang saya tidak pernah menyapanya, saya tidak pernah bertegur sama dengannya, tapi saya doakan dia terus-menerus sampai hari ini. Saya doakan orang itu. Gara-gara apa? Dia datang malam jam 1 ke Masjidil Haram, ada orang yang kakinya cuma satu, sholat sampai subuh dengan satu kaki. Dia mengatakan, inilah guru saya. Saya yang ulama saja melihat seperti itu takjub. Kok yo ono wong nganggo sikil mung siji iso ngadeg saka jam 1 tekan subuh. Bayangkan. Kadang-kadang kita sepedaan bisa 3 jam. Ngadeg seperempat jam sholat wengi. Oh, kejuwe. Gini apa nggih? Masalah semangat, masalah will. Makanya dikatakan oleh mereka, la ali a'malu sholihan fima tarok, janjane ndek ben ki aku ki jane iso salat wengi ning tak tinggal. Janjane aku ndek ben ki iso menjaga mulut kita misalnya. Ning ndek ben aku yo kempupus wae. Janjane ndek ben ki aku iso sedekah ning kok yo tak tinggal. Janjane ndek ben kok yo salat duha ning yo tak tinggal. Sebenarnya dulu saya bisa bersikap manis-manis sama suami, kok ya saya tinggal. Seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi yang dikhawatirkan, yang disesali oleh mereka adalah la ali a'malu sholihan fima taros, terhadap apa-apa yang dulu saya tinggal. Ibu-ibu, kata Allah apa jawabannya? Kalla. Kata Allah, sekali-kali mboten. Kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Niku cuma omongan wae. Maksudnya bagaimana? Nek kowe tak balik yang dunia, yo males meneh. Paham ibu-ibu? Kadang-kadang kita udah terdesak, lah ya Allah, lagi loro, lagi sakit. Sok aku mari aku tak yang masjid, bareng mari. Lali. Sok aku nek mari, pokoknya aku ora bakal nesu-nesu karo anakku meneh. Bareng mari, punya tenaga balik meneh. Subhanallah. Maka Allah katakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kuwi kalimat yang kamu ucapkan saja, janjane iki karep iku ora kaya ngono kuwi. Maka Allah dikatakan, wa min waraihim barzahun ila yauma yub'atsun. Sesungguhnya di hadapanmu itu sudah ada barzahun. Barzahun itu dinding. Makanya alam barzah, alam kubur. Ada dinding yang tebal yang menjadi pembatas
antara dirimu dengan dunia, enggak mungkin kowe balik ke dunia lagi ila sampai yauma yub'asun, sampai hari dibangkitkan. Bayangin ibu-ibu. Nah, hal seperti ini harusnya menjadi peringatan buat kita. Supaya apa? Waktu kita efektif, ibu-ibu. Jadi kan pikirkan kalau mau apa-apa tuh dipikir betul, ini karena Allah atau tidak. Saya sering katakan, bahkan nyetatus saja, istri saya belak-belakan lagi rajin nyetatus. Kowe nyetatus tujuannya opo? Itu saya tanya. Tujuannya apa? Nyetatus itu tujuannya apa? Oh, menyemangati orang, misalnya moto orang lagi pada belajar masih jam 9:30 masih belajar, itu disemangati. Mudah-mudahan bisa semangat untuk orang lain. Ini loh, sepuh-sepuh pada semangat. Oh ya udah kalau kayak gitu. Gitu kayak gitu. Jadi kita tanyakan. Kemudian dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut, bersedekahlah. Jadi kalau jenengan dikasih rezeki, bersedekahlah. Sebelum datang kematian menjemput panjenengan, fayaqula, kemudian mereka mengatakan, tiap orang yang mati, khususnya orang-orang musyrik. Di ayat ini sebenarnya kum di situ itu orang musyrik sebenarnya. Tapi faedahnya untuk faedah umum. Fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, mbok ditunda sithik wae. Laula akhortani ila ajalin qarib. Seandainya kau bisa tunda ya Allah sithik wae. Fa asaddaqu, agar saya bisa sedekah, wa aku minas sholihin, yang dengan itu saya menjadi orang soleh. Bayangin ibu-ibu. Kenapa di alam kubur itu yang pertama diperlihatkan salah satunya adalah buah dari sedekah panjenengan. Ini makanya saya tidak heran ya, orang yang kayak saya ceritakan tadi itu, ada orang yang rela mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk orang lain. Dia rela menghilangkan kesenangan dirinya untuk kesenangan orang lain. Itu karena begini-begini, karena paham ayat-ayat begini ibu-ibu. Karena justru yang sangat cinta dengan harta, harta yang dibawa pulang, ya harta yang begitu itu. Kalau yang kita pakai ya sudah selesai di dunia. Bahkan ada yang ditinggalkan tidak bermanfaat apa-apa, haji enggak, apa-apa enggak. Ini akhirnya ditinggalin juga. Gitu. Anak kita tuh punya rezeki sendiri, adalah mewariskan sesuatu bagus. Tapi jangan sampai kemudian jenengan sendiri kepentingannya tidak tercukupi. Jenengan belum haji, ninggalin warisan banyak. Haji jenengan seharusnya. Ya kan? Nah, hal seperti ini kadang-kadang kita terlewatkan. Itu yang akan kita sesali, Bapak Ibu, di sana. Dan Allah menyebutkan dalam Quran surah Qaf ayat 22, ghaflatin min hada. Kebanyakan manusia itu ghaflatin. Ghaflat itu lalai dengan hal kayak gini. Kalau jenengan nggak belajar, nggak ngasih kayak gini, yakin kita tuh keras hati. Urusan dunia terus. Yang menjadi ukuran kesuksesan adalah jabatan, jumlah rumah, jumlah uang. Seperti itu, akan dibawa seperti itu. Dan akan dijebak oleh keadaan seperti terus menerus, dan sama Allah di dalam matanya, kedua matanya akan dibuat sempit, dibuat miskin, karena kebutuhannya ada terus. Sementara orang-orang yang seperti itu seolah-olah longgar sekali hidupnya. Mungkin kalau nanti jenengan sudah praktek sepertinya akan merasakan. Saya semakin banyak waktu yang dikeluarkan untuk seluruh jamaah, itu semakin longgar hatinya. Demi Allah ibu-ibu, kalau diukur waktu kadang-kadang saya matanya begini, tapi longgar hatinya. Saya sering bilang ke istri itu kalau baru pulang ngaji jam 10, berangkat sudah ada sampai apa keluar air matanya itu loh. Tapi pulang bergas, tahu bergas gitu? Bergas itu kok yo melek meneh, kok yo lambune 100 watt meneh. Orang kesel babun gitu. Enggak semangat, masya Allah. Insya Allah nyusul Bu Yuni yang disalahkan, grupnya Bu Mujono. Grupnya Bu Par itu ada 43 orang kalau nggak keliru, ini mulai bulan depan ini insya Allah. Jadi hanya dibuat 10 orang. Jadi dibuat 4 grup insya Allah. Nah, saya rencana pengen bikin rumah Quran itu untuk mereka sebenarnya, untuk kegiatan khususnya ibu-ibu dan seluruhnya lah. Persoalan memandikan jenazah misalnya kita betulin. Memandikan jenazah ibu-ibu bapak-bapak misalnya kan cukup seorang suami meninggal, istri dan anak laki-lakinya cukup sebenarnya, berdua bertiga itu dan lebih dari cukup. Kadang-kadang kita dirubuh orang banyak. Yang namanya memandikan jenazah itu kan menyimpan rahasia. Harusnya syar'i betul di situ. Seorang istri meninggal, suami dan anak perempuannya yang memandikan cukup berdua. Berdua itu cukup kalau tahu caranya.
dan itu jauh lebih syar'i. Nah seperti itu kan butuh proses, makanya saya butuh tempat untuk mengajar seperti itu. Mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, nanti ketika datang kematian kepada kita, kemudian kita sudah terlanjur seperti itu yang kita ceritakan tadi, akan datang di akhirat, akan didatangkan jahanam. Jahanam itu digeret oleh Allah untuk diperlihatkan kepada kita. Waji ayyauma idzin bi jahannam. Mohon maaf ya. Yauma idzi yatadzakarul insan wa anallahu dzikra. Maka pada waktu itu tiba-tiba kita tuh ingat semua ibu-ibu. Wah, di dunia saya begini. Banyak gitu. Kita ingat semua. Jangan duduk seperti ini, ingat besok. Akan dibuat ingat oleh Allah. Khususnya yang elek-elek jangan diingatkan semua. Wa anallahu dzikra. Ning ingatan pada waktu itu nggak ada artinya kata Allah. Udah terlanjur. Kita ini masih belum terlanjur. Kita masih hidup Bapak Ibu. Kita harus menggunakan kesempatan betul-betul. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kata mereka berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, nek ngerti koyong ini ki mbok yo dek ben aku menyiapkan untuk kehidupan hari ini. Hari ini maksudnya hari itu, hari pada waktu di akhirat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, nek ngerti koyong ini ki mbok saya dulu menyiapkan untuk kehidupan hari ini. Itulah orang-orang yang diberkahi ibu-ibu. Jenengan rela bangun malam, jenengan rela kehilangan sebagian harta untuk keperluan umat, jenengan rela untuk anak-anak sekolah, menghilangkan kepentingan kita. Kita rela dengan seperti itu semua. Anak-anak saya itu sampai pemikiran seperti ini ibu-ibu. Alhamdulillah. Amar itu sering, ya ayah itu sebenarnya butuh kamera atau ya gini gitu. Tapi selalu untuk Amar ya, selalu untuk Azizah ya. Uang dikumpulin untuk kami ya, seperti itu loh. Itu buat saya sudah membuat saya itu nangis itu. Masya Allah. Anak-anak kecil kemarin bareng lomba sama putranya Bu Yuni, Mas Fano juara 2 alhamdulillah. Fatimah juga alhamdulillah dikasih kesempatan mewakili untuk Bantul ke provinsi. Itu upaya-upaya seperti itu, upaya-upaya kecil yang insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kenapa saya sampaikan ini? Untuk merefresh hati kita. Kita tuh sudah di bulan Rajab. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kemudian doa yang jangan ditinggal, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka. Kasih kelingan buatan. Ini doa tahun lalu. Sudah saya baca rasanya. Nah itu dia hafalin. Nah yang saya katakan jenengan harus ada ngasih tambahan dengan Bu Yuni. Nah, itu seperti ini maksudnya. Doa-doa seperti itu kan harus diamalkan langsung. Okay? Itu doa yang sangat penting untuk sanggup Ramadan kita. Karena seseorang yang berdoa dengan itu insya Allah dijaga kesehatannya, dijaga imannya, dijaga Islamnya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Ya Allah, sampaikan saya di awal bulan Ramadan bil yumni, dengan ketentraman. Yumni itu pokoknya nggak ada masalah. Pokoknya ada masalah dirampungnya saat durunge Ramadan. Terserah Gusti Allah caranya pilih rampungnya sehingga masuk Ramadan dalam kondisi tentram. Wal iman, dengan iman yang tebal. Iman yang tebal. Wassalamati, dengan selamat, kita sehat. Banyak orang yang meninggal di bulan Sya'ban, sudah di ujung menjelang Ramadan tiba-tiba meninggal, tiba-tiba sakit, nggak jadi ikut Ramadan. Wis kurang orang di Ramadan tiba-tiba lebih rumah sakit, sehingga Ramadan di rumah sakit. Subhanallah. Kita berdoa wassalamati wal islam. Wal islam artinya agar kita tuh seluruh rangkaian ibadah yang di setiap Ramadan itu kita bisa semua. Tarawih yo iso, subuh yo iso, dikir pagi dikir petang yo iso, semuanya bisa. Itu wal islam. Robbi wa rabbukallah. Robku kata Nabi Muhammad SAW adalah Rob kalian semua. Maka doa itu jangan ditinggal ibu-ibu. Para sahabat berdoa seperti ini tuh 6 bulan sebelum datang Ramadan. Kalau doanya kita sekarang sebenarnya kalau dibanding sahabat udah terlambat. Tapi ya nggak apa-apa, kita banyak berdoa itu. Hafal betul. Bareng-bareng coba. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wasalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Itu doanya, diamalkan sepanjang bulan Rajab dan Sya'ban. Semoga kita sampai di bulan Ramadan dalam kondisi yang seperti dalam doa itu.
Nah, ibu-ibu semuanya, bapak ibu semuanya, terakhir ya, saya sampaikan tentang lanjutan dari hadis arba'in. Sebenarnya kalau jenengan menyadari itu, saya itu menyampaikan hadis arba'in secara berurutan, secara berurutan sebenarnya, cuma tidak dibuatkan dalam bentuk kajian hadis. Ini adalah hadis yang ke-11. Bulan lalu saya sampaikan hadis yang ke-10. Hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 ini pendek sekali tapi manfaatnya luar biasa. Izin minum nggih. Monggo, Pak. Bismillah. Ih menika an Abi Muhammadin Al Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib. Ini hadisnya dari Al Hasan, sibti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sibti itu cucu dari jalur perempuan itu sibti. Kalau jenengan punya anak perempuan, kok punya anak, maka namanya sibti, cucu buat jenengan. Radhiyallahu anhuma. Qol berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menghafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu da'ma yaribuka ilama la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan dan ambil yang tidak meragukan. Pendek buatan? Pendek banget. Lupa, Pak. Pripun? Lupa. Makanya kedah diulang-ulang. Jadi kan kedah nek pas ketanggihan kali ibu-ibu sak bareng ngaji niku, iki ngaji apa to ya kok anu ya, lah aku lali yo. Gitu. Supados kelingan. Ini harus diulang-ulang, jangan kok jenengan. Saya juga kadang-kadang ya lupa. Apun ini jenengannya sudah sepuh. Makanya ada santrinya istri yang kalau pulang itu, no, aku di apuro yono, aku kira iso sing wingi lali meneh no. Itu bagus. Persoalan lupa itu persoalan lain, tapi kalau tetap mau belajar itu loh yang diberkahi. Niku loh, sing mau diberkahi itu ada orang yang tetap mau belajar gitu. Di dalam seluruh keterbatasannya belajar. Itu yang paling penting. Jadi kita disuruh mengambil yang yakin, jangan mengambil yang ragu-ragu. Nah, maksudnya pripun? Ya. Ini kaidah kehidupan, ibu-ibu semuanya. Jadi kalau panjenengan ada sesuatu kok raose, mboten tentrem ragu-ragu, ini ampun dipundhut. Dan ini adalah hadis yang melengkapi hadis yang ke-6. Sudah saya pernah sampaikan dulu. Kalau jenengan perhatikan sudah saya sampaikan dulu. Yaitu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Kasih kelingan buatan. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di tengah-tengahnya umurun mustabihat. Urusan buatan jelas. Gitu lagi. Sing halal jelas, sing haram jelas. Ini ono sing iki halal opo haram yo, iki entuk opo ora yo, iki bener opo ora yo. Begitu. Ada nggak yang seperti itu jenengan? Karena kekurangan ilmu biasanya kita ragu-ragu. Iki janjane entuk peraturan iki. Jangan iki entuk operator seperti itu. Maka kalau jenengan mengalami seperti itu tinggalin. Jangan diambil. Sampai datang ilmu kepada panjenengan, tanglet kepada orang yang tahu, yakin oh niku kados niku angsal. Nah, itu baru diambil. Paham ibu-ibu nggih? Karena apa? Kalau kita mengambil yang ragu-ragu tuh kita seperti di haula hima. Haula itu sekitar, hima itu daerah larangan. Enten lapangan ditulisi, ojo mlebu lapangan iki yo, rumput teng lapangan iki niku rumput ditandur. Tak openi ojo tok leboni yo. Alah kita kok malah haula hima, kita malah menggembala di sekitar lapangan iku. Awake dhewe ngantuk slesep, gembalaan kita masuk ke lapangan itu. Kita berarti masuk mengambil barang yang haram, nggak boleh. Paham, ibu-ibu? Makanya kita jangan masuk ke wilayah itu. Maka sikap kita kalau ada yang meragukan jangan diambil. Ini pesan dari Nabi Muhammad SAW lewat cucu yang paling disayangi yaitu Al Hasan.
Sampai-sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya sangat mencintai Al-Hasan, maka kaum muslimin cintailah Al-Hasan. Kalau kau mencintai Al-Hasan, Allah mencintaimu. Tuh, Bu-ibu. Jadi kalau jenengan cinta sama yang namanya Al-Hasan radhiyallahu anhu, cucunya Rasulullah, Allah cinta sama jenengan. Berarti untuk cinta ke Al-Hasan, jenengan harus tahu Al-Hasan itu sinten toh. Baca sejarahnya. Makanya saya bilang, kalau jenengan sudah ngaji seperti ini, waktunya tuh habis untuk kebaikan. Saya pengen maco tentang sejarah Al-Hasan, ben aku iso seneng karo DE. Nek aku seneng karo DE, kata Rasulullah, Allah cinta kepada kita. Itu Rasulullah yang ngendika. Bayangin ibu-ibu. Masya Allah. Daripada jenengan ngerumpi, ya enggak? Ngerumpi kan kita tahu dulu resikonya apa? Jadi hibah. Karena kalau ngerumpi enggak hibah, enggak lesat. Mendingan untuk yang seperti itu. Nah, bagaimana prakteknya hadis ini, ibu-ibu semuanya? Ini saya singkat nih. Sebenarnya di masjid lain ini saya perdalam banget. Tapi kalau di sini saya persingkat supaya poin-poinnya yang didapat. Yang pertama, ini berlaku di dalam hal muamalah. Muamalah itu ya dengan jual beli, dengan bertransaksi, dengan macam-macam lah muamalah. Dan ini dicontohkan oleh para ulama. Contoh yang pertama, kisah penjual tebu. Ini kisah salah seorang ulama. Ulama ini punya anak buah. Kalau dulu budak namanya. Kemudian budaknya mengabarkan kepada ulama itu, bos, kalau zaman sekarang ya, bos, iki loh, nang kampung ki tebu, gek lagi panennya rusak. Gek tuku gula sak durunge gula regane munggah. Wajar mboten kados niku? Wajar mboten? Kita kayak gitu enggak? Nek ngerti arep munggah dhewe tuku ora? Tumbasrin toh? Umumnya harus niku umumnya iki. Umumnya harus niku. Nah, ulama ini tanpa berpikir panjang kemudian dia beli gula itu ke penjual gula dengan harga yang masih normal. Dia dapat sekian dengan keuntungan setelah dijual, keuntungannya 30.000 dirham. 1 dirham itu 4.272.000 kali 30.000 berarti sekitar 110 miliar keuntungan ini. Sampai ke rumah dia mikir, lah aku ki mau tuku karo wong sing dodol ora tak kondone iki, yen bakal engko regane munggah, wong tebu do rusak. Kira-kira kene iki aku zalim enggak ya sama orang itu? Iki entuk apa ora to? Ragu-ragu di dalam hatinya. Paham Bapak Ibu? Keragu-raguannya itu dia ingat terhadap hadis ini. Sing ragu-ragu aja dijikuk. Dia balik lagi tuh kepada penjualnya. Mas, aku ra sido tuku yo. Tak balikke wae. Lah ngopo kok dibalikke? Niki mau aku lara cetok karo jenengan. Janjane iki aku tuku karo jenengan sebab tebu gek rusak. Nanti akan harganya mahal. Nek saya beli sekarang kak jenengan boten saged ngedol dhuwur. Paham sampai sini Bapak Ibu? Kemudian orang ini mengatakan, aku rido, wis ora apa-apa. Kowe lak saiki wis kondo karo aku, bakal munggah hargane. Ini aku rido, dibawa pulang aja, enggak apa-apa. Dibawa pulang lagi. Sampai ke rumah mikir lagi. Ya Allah, ini ki zalim apa ora to? Ini tuh boleh enggak toh? Akhirnya dia balik lagi. Pun Mas, saya kembalikan, uang dikembalikan ke saya, jenengan dijual lagi nanti harganya mahal. Sementara zaman kita sekarang justru golek-golek sing koyo ngono kuwi. Ngene apa iki? Mumpung ono kesempatan, tak jikok badine iso gawe omah. Ngene apa iki? Orang zaman dulu saking takutnya dengan hadis tadi, nggak mau yang seperti itu. Itu yang namanya warok. Warok artinya tarku, meninggalkan ma yadurru fil akhirah. Tarku itu meninggalkan segala sesuatu yang berpotensi membuat dia jadi susah di akhirat. Bayangin Bapak Ibu. Orang zaman dulu itu tarku ma qad yadurru fil akhirah. Orang yang meninggalkan sesuatu sing embok-embok suk nang akhirat dadi aku susah. Padahal ini bab boleh, bukan bab haram. Haram jelas bikin susah di akhirat. Ini kini ragu-ragu. Iki entu apa roto tansis koyo ngono kuwi. Dia memilih untuk meninggalkan sebab khawatir itu jadi susah di akhirat. Paham Ibu-ibu? Bayangin.
Segitunya loh orang yang sudah belajar itu, ibu-ibu. Dengan bersikap sama suami, suami bersikap sama istri, bersikap sama tetangga, kira-kira nek sikap saya begini, kira-kira nanti membuat susah nggak ya di akhirat? Kalau ternyata tetangga saya nggak ridho, bagaimana? Makanya orang-orang seperti ini lebih banyak ngalah akhirnya. Lebih banyak ngalah. Ini sesuai dengan filosofi Jawa nih. Ngalah niku justru dhuwur wekasane ngene wae. Sing sinten mawon saged mengalah justru dhuwur wekasane. Betul itu. Betul. Ada derajat yang lebih tinggi lagi dari itu, ibu-ibu, yaitu zuhud. Jadi ini terkait, hadis ini terkait dengan waro dan zuhud. Zuhud artinya tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Kalau tadi tarku ma qad la yaduru. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat di akhirat. Bukan hanya mengancam kesusahan, orang manfaat yang akhirat itu demoh. Contoh. Jadi kan dikasih rezeki banyak. Jadi kan bisa saja sebenarnya bikin rumah 2 atau 3, 4. Nih dia mikir, nih saya bikin rumah kedua, ketiga, keempat, kira-kira manfaat buat tentang akhirat. Nih nggak manfaat, itu zuhud. Janjane kan mampu dia. Dia bisa saja beli apa saja wong dia punya uang. Tapi dia mikir, nek saya beli kira-kira nang akhirat kanggo napa mboten? Nek mboten Bayangin ibu-ibu. Coba kalau kita hidup dengan tatanan seperti itu, betapa indahnya hidup kita. Jadi kan mau bersikap apapun, kira-kira manfaat buat tentang akhirat. Saya bertindak sama anak, bersama istri, sama tetangga, sama apapun perdagangan dan sebagainya, sambil mikir, manfaat apa orang yang akhirat? Bayangin ibu-ibu. Dan ini hadis ini sekaligus mengambil satu kaidah besar dari 5 kaidah besar di dalam hukum Islam. Kaidahnya adalah yang ragu-ragu tidak membatalkan yang yakin. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak digugurkan oleh keraguan-raguan. Contoh, jenengan badhe salat. Nembe badhe salat. Lah, aku wis wudu apa urung yo? Niku lah ragu-ragu jenengan. Ngene apa nggih? Wudu urung. Apa yang jenengan lakukan? Wudu, betul, wudu. Karena begitu dengan wudu, berarti sudah yakin toh, nggak ragu-ragu lagi. Pahami sekarang? Sudah takbiratul, udah sholat, tiba-tiba dengan keleset, kok koyok metu angin nih. Ini ragu-ragu, gini apa gini? Bagaimana kalau sudah seperti itu? Ragu-ragu tidak mengalahkan keyakinan. Kata Rasulullah, nek seperti itu jangan dibatalin sampai jenengan dengar suaranya atau mencium baunya. Najan keleset. Kadang-kadang orang tua begitu. Jangan ke orang tua. Saya sudah merasakan seperti itu. Ini apa nggih? Dan jenengan tahu tidak? Satu hadis sahih dari Rasulullah. Begitu jenengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, datang setan menimbulkan syak keraguan sambil nyebul-nyebul tempat keluarnya angin. Begitu, makanya jadi kan kraus. Lah. Kok koyo ngentut yo? Ini apa nggih? Jadi nggak merasakan betul? Memang begitu hadisnya. Maka kata Rasulullah, sebelum jenengan krungu gitu atau kambonan-bonan, maka jangan dibatalkan. Itu yang namanya keyakinan tidak dikalahkan oleh keraguan. Dan hadis ini terkait dengan itu. Ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Maka hadis pendek ini manfaatnya Masya Allah besarnya. Kaidah ini manfaatnya sangat besar. Dan bisa membuat jenengan tentrem. Sholat tentrem, duha tentrem, taraweh tentrem, sodako tentrem. Karena jenengan udah yakin. Jangan Allah, takbirnya bener apa atau Allah Akbar, takbir meneh. Udah sekali cukup. Pahami Bapak Ibu nggih? Nah itu pembahasan kita malam hari ini, mudah-mudahan menambah hasanah untuk kita semua, menambah semangat kita di dalam belajar. Nanti kita lanjutkan step by step, kita sabar belajar, dan bagaimana saran saya dilanjutkan di kegiatan harian, ada dibuat pertemuan untuk ngapal doa-doa tadi. Ya sekira Bu Yuni sudah bisa membimbing lah insya Allah untuk yang seperti itu, sehingga antara apa materi yang saya sampaikan dengan amalannya jadi nyambung.
sehingga bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya namanya ngapal sesepuan ya, wah ping 1000 bener hafal. Orang nggak apa-apa, tulang lagi sampai hafal, Oh saya kalau dengar rekaman istri saya lagi ngajar, bun, gitu ini aku kan ngajar koyongnya ya tahan gitu ya, tulang ini. Tapi itu keberkahan. Semakin banyak mengulang, semakin banyak pahalanya. Nah itu Bapak Ibu untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Nanti ada pertanyaan sambil santai. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.